Aduh, tolong ini jangan dilakukan. Tolong ini jangan dilakukan oleh perempuan Indonesia. Halo Meredo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Aufia di channel YouTube ini. Semoga Meredo semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, kebahagiaan, ya walaupun kasus COVID-19 masih terus melonjak. Oleh karena itu saya terus mengingatkan diri saya sendiri dan juga Merdo sekalian, mari kita gunakan masker, mari kita mencuci tangan, menjaga jarak, serta tidak keluar rumah kecuali suatu hal yang penting. Dan tak lupa mari kita bantu orang-orang di sekitar kita yang bisa jadi terdampak ya, khususnya secara ekonomi dan juga mungkin secara psikologis ya, dengan saling bergotong royong, dengan kita berdonasi, bersedekah ya. Semoga saja itu menjadi amal ibadah kita dan serta ya menjadi kebermanfaatan di dunia ini. Baik Merdo sekalian, video kali ini saya buat ketika saya mendapatkan sebuah email gitu ya dari salah satu perempuan di Indonesia. Dan tentu saja video ini akan sangat fokus sekali ya kepada para perempuan Indonesia yang sedang ataupun lagi memiliki jalinan hubungan dengan pria India. Jadi ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Walaupun sebelumnya saya sudah membuat 2 video terpisah, namun di video kali ini saya coba untuk bisa lebih komprehensif, lebih menyeluruh, agar Meredos khususnya yang perempuan ya di Indonesia ini bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Ya, sebelum video ini saya coba sampaikan isinya, ada baiknya saya ingin menyampaikan sangkalan terlebih dahulu. Video ini bukan berarti saya ingin menjelek-jelekkan ya, ataupun menggambarkan bahwasannya pria India itu sifatnya negatif ataupun memiliki karakter negatif. Tidak ya. Ini hanya pada beberapa kasus-kasus yang ekstrim ya. Ataupun bahkan bisa kita katakan hanya di beberapa kasus saja gitu ya dari hubungan mereka dengan perempuan Indonesia. Namun ya tetap harus menjadi perhatian kita, bisa jadi ini terjadi kepada beberapa perempuan di Indonesia. Kita tidak memungkiri ada ya hubungan mereka yang berakhir di pernikahan ya, berjalan baik, memiliki anak sampai sekarang. Namun ada juga ya yang ternyata ya tidak seperti yang diharapkan. Nah, yang kedua, sangkal yang kedua, walaupun saya tidak menikah dengan perempuan India gitu ya, namun saya mendapatkan pengetahuan ini ya selama 7 tahun di sini saya melihat gitu ya pernikahan orang ataupun perempuan Indonesia dengan pria India gitu ya. Saya mendapatkan beberapa informasi dari mereka, apa saja keluhan mereka gitu ya. Bahkan saya sering dikirimin email oleh perempuan Indonesia yang sedang menjalin hubungan gitu ya. Ini gimana mas, saya begini, kira-kira dilanjutkan atau tidak. Nah, video ini untuk menjawab hal tersebut ya. Jadi memang dari pengalaman yang saya jalani inilah, jadi anggap saja ini adalah sebuah video perspektif saya bagaimana sebaiknya menjalin hubungan dengan pria India ya, khususnya bagi perempuan Indonesia agar hubungan ini berjalan baik, sehat, dan sampai menuju pernikahan, dan semoga saja memang jodohnya Merdos. Baik, terima kasih ya. Mari kita ikuti pembahasan saya kali ini. Baik Merdos sekalian ya, kita ya khususnya para perempuan Indonesia sebaiknya tidak berpikir ya bahwasannya India itu sebagaimana yang digambarkan seperti di film Bollywood, khususnya dalam hal percintaan gitu ya, dalam hal bisa dikatakan romantisme. Contohnya seperti ini, nanti joget-joget lah, nanti pakaiannya bagus lah, nanti intinya seperti di film-film Bollywood yang bisa jadi sangat berbeda banget gitu ya dengan kehidupan realitas yang ada gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu berpikir seperti itu gitu ya. Nah, tetapi saya harapkan perempuan Indonesia lebih berpikir secara realistis sebagaimana Anda ingin menikah di Indonesia, Merdo sekalian. Saya tidak menyangkal ya bahwasannya jodoh itu bisa ditemukan di mana saja ya. Mau itu misalnya di sekolah, ataupun di universitas, ataupun mungkin di rumah ibadah, bahkan mungkin di era globalisasi seperti ini di media sosial. Dan iya, gitu ya, saya temukan gitu ya, selama saya mendapatkan chat dari perempuan Indonesia, mereka berhubungan dengan pria India rata-rata melalui media sosial, entah itu Facebook ataupun Instagram gitu ya. Nah, ini bisa saja ya memang jodoh Anda, tapi juga bisa jadi suatu hal yang tidak diinginkan dapat saja terjadi karena memang ya karena kita tidak tatap muka langsung, tidak melihat keluarganya langsung, ya tidak
tahu kehidupannya bagaimana, pekerjaannya apa, latar belakang keluarganya seperti apa, ini bisa saja gitu ya akan mendapatkan suatu hal yang tidak kita inginkan. Sehingga ya memiliki ataupun menjalin hubungan dengan pria India di media sosial itu benar-benar ya, khususnya bagi perempuan Indonesia yang serius untuk menikah, ini benar-benar harus diperhatikan baik-baik apakah dia menjalin hubungan ini secara serius ataukah tidak serius. Oleh karena itu ya, sebelumnya saya ingin coba menjelaskan bagaimana sih perempuan India ini gitu ya. Kenapa sih banyak banget ya perempuan Indonesia yang sering gitu ya dicat oleh laki-laki India gitu ya, ataupun pria India. Kenapa nggak dia ngechat mungkin perempuan India saja gitu ya. Nah, saya ingin menjelaskan. Perempuan di India ini tipikalnya sangat tertutup. Ya, sangat tertutup, mereka tidak terlalu bersahabat gitu ya. Bisa dikatakan tidak terlalu friendly, tidak terlalu terbuka, dan tidak terlalu mengeksposkan diri mereka di media sosial gitu ya. Otomatis orang seperti saya, mungkin laki-laki India gitu ya, itu ya tidak bisa sebagaimana perempuan di Indonesia ya. Perempuan di Indonesia kan sekarang siapa sih yang nggak punya Instagram, siapa sih yang nggak punya Facebook, apalagi mungkin orang Indonesia terkenal ramahnya, perempuan Indonesia terkenal ramahnya, terkenal suka tersenyum, suka bersahabat, apalagi mindset kita terhadap orang luar negeri gitu ya. Wah, orang luar negeri gitu ya, keren kalau kita bisa membangun hubungan ataupun pertemanan. Bahkan mungkin bisa jadi, wah keren juga ya kalau punya pasangan orang luar negeri. Nah, ini kita perlu garis bawahi, karena memang di India ini perempuannya itu bisa dikatakan 180 derajat berbeda dengan di Indonesia. Sehingga ya, bagi laki-laki India yang ingin memiliki hubungan, mengeksplor pengetahuannya, hubungannya dengan perempuan, itu ya otomatis bisa klop gitu dengan yang ada di Indonesia ya, khususnya dengan perempuan di Indonesia saat ini. Karena memang perempuan di India ini ya bisa dikatakan sulit lah, tidak seterbuka perempuan di Indonesia gitu. Nah, selanjutnya kita ingin berbicara terkait ya sifat ataupun karakter laki-laki di India nih. Ini memang tidak bisa saya pukul rata, tapi memang kecenderungannya seperti ini ya. Memang kalau kita lihat dengan jumlah populasi 1,3 miliar ya, menyebabkan mereka ini harus berusaha lebih ekstra untuk mendapatkan sesuatu ya. Mau itu misalnya pekerjaan ya, memperoleh prestasi di sekolah gitu ya. Karena memang persaingan itu sangat ketat di sini. Siapa yang tidak bertahan hidup ya dengan prinsip yang kuat, kemauan yang kuat gitu ya, cita-cita yang kuat, otomatis ya akan berada di posisi ekonomi sosial yang rendah gitu ya. Belum lagi memang ada kasta ya dan yang lain-lainnya, itu menjadi permasalahan yang lain. Namun bisa saya garis bawahi, laki-laki di India ini gitu ya memiliki kerja keras yang kuat, oke, ya, dan juga memiliki kemauan yang kuat. Sampai-sampai jikalau kemauannya ini tidak bisa dipenuhi, dia bisa melakukan cara apapun. Nah, yang mana ini juga berefek pada ketika dia menjalin hubungan dengan perempuan ya yang dia cintai, baik itu yang ada di India ataupun di Indonesia gitu ya. Nah, yang sulitnya adalah seperti ini. Ketika seseorang itu tidak bisa menerima kekalahannya, tidak bisa menerima penolakannya gitu ya, tidak legowo atas apa yang tidak seperti yang dia harapkan. Nah, ini ada beberapa hal yang istilahnya sulit untuk bisa mereka terima. Sampai-sampai dalam kasus tertinggi gitu ya, mereka bisa saja untuk melakukan bunuh diri ataupun melukai orang yang dia cintai. Ya, sebagaimana video yang saya sampaikan, yaitu kasus penyiraman air keras kepada perempuan di India gitu ya. Tidak hanya perempuan, sebenarnya laki-laki juga, tapi kasusnya banyak perempuan. Itu karena merdo sekalian ya, laki-laki itu ya ditolak cintanya oleh perempuan tersebut ya yang ada di India, dan dia berpikir kalau saya tidak bisa memiliki dia, maka orang lain pun juga tidak bisa memiliki dia. Maka saya akan menyiramkan air keras itu ke wajah dia agar hidupnya itu bisa dikatakan rusaklah seumur hidup sampai akhir hayatnya. Nah, ini kan kasus yang sampai benar-benar berbahaya. Nah, jadi penerimaan atas kegagalan gitu ya, tidak sesuai ekspektasi ataupun harapan, ini memang agak sulit untuk bisa diterima oleh para pria India seperti itu, untuk bisa legowo. Dan inilah yang juga harus diperhatikan bagi perempuan di Indonesia ketika menjalin hubungan gitu ya, yang lebih jauh dan lebih dalam. Jadi
Dengan bisa dikatakan ketertutupan perempuan India tersebut, dan tentunya juga si laki-laki India ini ingin menjalin hubungan secara online, ya, ingin mengeksplorasi, ingin ya menelusuri lah bagaimana rasanya berhubungan dengan perempuan khususnya di media sosial. Dengan keterbukaan si perempuan Indonesia inilah akhirnya terjadi. Misalnya saja ya, di chat oleh laki-laki India di Facebook gitu ya, tiba-tiba datang. Habis itu sok kenal, sok dekat. Awalnya memang sih si perempuan Indonesia ini, siapa sih ini? Ih, tiba-tiba kok ngajakin kayak gitu, tiba-tiba kok sok kenal, sok dekat. Bisa dibilang awal-awalnya mungkin perempuan Indonesia ini ingin menolak gitu ya. Tetapi lama-kelamaan ya, dengan kemauan yang kuat, kerja kerasnya, marketingnya, kata-katanya yang indah gitu ya, yang romantis, habis itu perhatiannya yang sangat tinggi, dan yang lain-lainnya lah ya. Jadi gini, laki-laki di India ini kan kalau memang kemauannya sudah tinggi, dia juga hebat ya secara karakternya ini adalah marketing gitu ya. Yaitu melalui ucapan-ucapan yang manis, romantisme, perhatian yang luar biasa. Nah, hal ini akhirnya yang ujung-ujungnya gitu ya, yang di awalnya si perempuan Indonesia ini tidak perhatian ya, istilahnya ya udah nggak usah diperhatiin lah, nggak usah kita balas. Tiba-tiba nanti hatinya ini luluh gitu ya. Wah, ternyata laki-laki India ini perhatian banget sama aku, dan dia tuh cinta banget sama aku ya. Saking dia ini si perempuan Indonesia ini percaya banget ya. Tapi memang seperti itu ya, bahkan di dunia bisnis sekalipun orang India ini saya katakan manis banget lah di bibirnya gitu ya. Walaupun setelah kita jalankan ya, setelah kita saya akan masuk ke dalam janji Anda gitu ya, ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Jadi seperti inilah gitu ya awal-awalnya gitu ya. Jadi perkenalan di Facebook ataupun di Instagram, akhirnya masuklah ke WhatsApp video call, dan akhirnya menjalin hubungannya lebih jauh. Baik, Meros sekalian, sekarang kita berbicara tentang perbedaan gitu ya. Kita saja gitu ya, yang ada di Indonesia, kita memiliki banyak sekali bahasa, banyak sekali budaya, banyak sekali etnis gitu ya. Kita pun juga di Indonesia kan menganut pernikahan ya sama agama gitu ya. Itu saja, Merdos sekalian gitu ya, masih ada yang bercerai, bahkan angka perceraiannya itu tinggi banget gitu. Nah, apalagi kalau kita menikah dengan pria luar negeri gitu. Dengan pria luar negeri, apalagi di India gitu ya. Gimana India ini identitas itu dipegang kuat-kuat. Identitas apa, Mas Agus? Pertama ya, kalau orang India itu, ini videonya juga sudah ada ya, terkait bagaimana perjodohan di India. Jadi di India itu kenapa perjodohan dilakukan? Itu tidak lain untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga mengurangi konflik-konflik yang ada bagi keluarga mereka, bagi calon mempelai laki-laki dan juga calon mempelai perempuan. Kalau perbedaan ini terlalu kentara, otomatis akan menjadi sumber konflik. Nah, di India saja gitu ya, mereka mencoba untuk gitu ya, mencarikan anak ya sesuai dengan jodohnya masing-masing. Nah, jadi ini juga menjadi garis bawah nih, Merdos sekalian ya, khususnya yang perempuan, bahwasannya gitu ya, hampir 90% pernikahan di India ini berdasarkan perjodohan. Maka pastikanlah jikalau Anda memiliki hubungan yang serius ingin menuju ke pernikahan, pastikan pasangan Anda itu tidak berada dalam perjodohan. Sebab jikalau dia berada dalam perjodohan, keluarganya itu sudah kuat gitu ya untuk mengkomitmenkan, anak saya akan dijodohkan, otomatis Anda bisa saya katakan hanya menjadi suatu mainan saja gitu ya. Akan menjadi suatu mainan saja bagi pria India tersebut. Maka yang terbaik adalah pastikan kepada ibunya, kepada bapaknya, keluarganya, kalau kami ingin menikah, diterima atau tidak. Oke, kalau tidak diterima ya sudah, mundur gitu ya. Dan diingat ya, sekali lagi tadi ya, kalau Anda ingin menikah dengan orang luar negeri, apalagi India gitu ya, ini benar-benar harus ditanyakan baik-baik ya. Pertama ya, masalah kasta gitu ya. Ini pastikan ya, kastanya ini kasta apa? Kasta tinggi atau kasta rendah? Ataupun kasta menengah. Tapi intinya ya, saya bisa garis bawahi ya, semakin tinggi itu semakin kuat mereka memegang yang namanya adat istiadat mereka. Biasanya perbedaan yang akan terjadi gitu ya. Yang pertama, kalau kasta biasanya memang ada di agama Hindu, Islam, dan juga Kristen, Merdos sekalian. Hanya saja, Merdos sekalian, yang khususnya yang beragama Hindu ini, Merdos, saya sangat tidak menyarankan gitu ya. Sekali lagi, pernikahan beda agama, selain dilarang memang di dalam agama gitu ya, dan juga memang efeknya juga tidak baik gitu ya. Kalau misalnya, mohon maaf nih ya, ini kadang terjadi nih ya,
Karena memang WNI di Indonesia yang ada di India ini, WNI kita yang ada di India ini memang rata-rata bisa dikatakan 90% wanita Indonesia lah yang menikah kepada laki-laki India. Usahakan menikahlah dengan sesama agama. Karena merdos sekalian, yang menikah beda agama, kalau keluarganya ini konservatif banget gitu ya, tidak terbuka, akan sulit nanti perempuan Indonesia itu untuk beribadah seperti sholat 5 waktu. Seperti misalnya menggunakan jilbab. Belum lagi keurusan makanan, merdos sekalian. Urusan makanan, kalau kita biasanya makan daging gitu ya, di sini nggak boleh sapi ya untuk India Utara. Misalnya ayam, ikan, itu juga nanti akan menjadi masalah. Anda nanti hanya bisa memakan makanan vegetarian di dapur mereka, karena mereka rata-rata adalah vegetarian. Pastikan Anda ini vegetarian atau tidak gitu ya. Dan biasanya kalau saking konservatifnya juga, kita juga kadang dipaksa juga gitu ya bagi perempuan Indonesia yang muslim untuk melaksanakan ibadah-ibadah ya yang ada dalam agama Hindu yang ada di India ini. Jadi benar-benar diperhatikan gitu ya, apakah mereka keluarga yang terbuka, konservatif. Makanya saya sangat menyarankan baik secara agama dan juga secara efek keberlangsungan pernikahan Anda, pastikan Anda menikah sesama agama, Islam dengan Islam, yang Hindu dengan Hindu, Kristen dengan Kristen, agar paling tidak dari segi agama itulah Anda memiliki kesamaan perspektif agar tidak terjadi perbedaan yang jauh. Nah, sesama agama aja kadang terjadi perbedaan gini. Jadi ada kasus perempuan Indonesia Muslim menikah dengan laki-laki Muslim yang ada di West Bengal gitu ya, di West Bengal. Nah, perempuan di Indonesia kan tahu ya gaya jilbabnya tuh lumrahnya seperti apa, pakai celana masih agak ketat gitu ya, warna-warni gitu ya. Tapi di India itu beda gitu. Yang dikatakan berjilbab itu adalah, ini mungkin keluarga muslimnya juga kuat juga gitu ya, yaitu menggunakan pakaian serba hitam dan menggunakan cadar. Ketika perempuan Indonesia ini ke sana dan dia muslim, terkejut ya, loh kok saya harus pakai pakaian seperti ini gitu ya, saya harus pakaian seperti ini. Hingga akhirnya terjadi konflik mungkin selama 6 bulan 1 tahun pertama. Akhirnya lama kelamaan oke gitu ya, keluarganya ini mau menerima keinginan si perempuan ini. Akhirnya oke, seperti layaknya perempuan India Muslim yang bisa dikatakan tidak menggunakan cadar lah, pakai dupatta gitu ya. Dupatta ini jenis selendang untuk melindungi, tetap pakai jilbab ya, pakaiannya boleh warna-warni. Nah, sesama agama Islam aja masih ada perbedaan ya antara Islam di Indonesia dengan Islam di India gitu ya. Dan juga perlu diketahui ya, perempuan India ya, perempuan Indonesia juga yang ketika sudah menikah dengan pria India, otomatis dia akan tinggal rata-rata gitu ya bersama ibu mertua gitu ya, ibu mertua. Ya kadang ada juga yang memang pindah ke lingkungan ataupun ke rumah yang berbeda, tapi biasanya dia tinggal di keluarga si laki-laki yang mana di situ ada ibu mertua. Dan di sini memang ditemukan lagi perbedaan nanti. Bagaimana ibu mertua ini biasanya membersihkan rumah, memasak gitu ya. Bagaimana biasanya memperhatikan anaknya, ini benar-benar nanti akan ditekankan kepada si istilahnya si istri dari anaknya tersebut gitu ya. Itu yang istilahnya menjadi perhatian kadang perbedaannya, sehingga kadang dianggap wah aku nih jangan-jangan seperti udah jadi babu aja gitu ya. Karena memang ada WNI kita yang menganggap aduh ini sudah diperlakukan begini banget ya, jadi babu, istilahnya jadi pembantu gitu ya. Nah, ini juga kadang terjadi hal-hal seperti ini, sehingga mohon untuk dipahami baik-baik, khususnya ketika Anda ingin tinggal bersama mertua gitu. Melanjutkan yang tadi ya, jadi memang ya Anda tidak bisa ya menjadi perempuan ataupun istri bagi warga negara India, apalagi ketika berada di India. Anda tuh tidak bisa gitu ya keluar rumah seperti di Indonesia sendirian, naik motor sana sini gitu ya, ataupun bebas lah bahkan ingin bekerja seperti di Indonesia. Tidak sebebas itu, tidak sebebas di Indonesia. Karena memang mindsetnya kalau sudah menikah, perempuan itu sebagai istri harus gitu ya bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumahan ya, merawat suaminya, anaknya, memasak, membersihkan gitu ya. Dan ya pokoknya urusan-urusan di rumah gitu ya. Jadi tidak seperti di Indonesia, walaupun mungkin ada gitu ya yang bisa berkarir untuk bekerja, tapi rata-rata seperti itu kebiasaan ataupun kebudayaan yang ada. Jadi mohon tidak berpikir seperti di Indonesia, aku bisa bebas jalan-jalan ke sana kemari. Beda banget ya. Karena memang di sini ya bisa saya katakan laki-laki itu apa ya, bisa saya anggap tidak sebiasa seperti laki-laki di Indonesia gitu ya. Karena memang kalau perempuan keluar dari rumah sendirian, apalagi pakaiannya itu menarik hati,
ya, apalagi malam-malam itu rawan Meredos sekalian terjadi yang namanya pemerkosaan gitu ya. Walaupun juga di Indonesia pemerkosaan ada gitu ya, tapi memang di sini kasusnya yang banyak mencuat seperti itu, sehingga mohon ini juga perlu dipahami bagi perempuan Indonesia. Sekarang saya ingin membahas bagaimana sih ciri laki-laki yang serius itu yang ingin menikahi Anda gitu ya. Nah, ciri laki-laki yang serius yang ingin menikahi Anda adalah dia, kalau misalnya Anda berkenalan via medsos gitu ya, dia akan memperkenalkan Anda dengan keluarga-keluarganya, yaitu ibunya, bapaknya, kakaknya, adiknya, itu akan diperkenalkan. Ini saya rencana ingin menikah. Kalau mereka ACC, iya, silahkan tahun depan. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda yang bagus yang pertama. Yang kedua, laki-laki sejati, laki-laki yang baik gitu ya, yang serius, dia pasti akan bilang, oke, saya akan datang ke Indonesia, saya ingin berkenalan dengan keluargamu, saya ingin mengenal budayamu. Nah, yang sering jadi pertanyaan gini, Mas Agus, dia ngirim uang ke saya, dia minta saya ke India. Nah, itu nggak bener. Itu nggak bener ya. Sebaiknya jangan lakukan itu, dan tidak layak perempuan tuh seperti itu, turun martabatnya, harga dirinya. Sebaiknya kalau laki-laki itu memang istilahnya serius, bertanggung jawab, dan ingin membuktikan bahwasannya dia siap untuk menikah ya, dia yang harus datang ke Indonesia. Nah, yang ketiga nih, ciri laki-laki yang serius ya untuk menikah itu, ternyata untuk menikah ini cinta saja tidak cukup ya. Tapi tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini juga dibuktikan juga dengan pekerjaan apa yang dia miliki. Meredos ya, saya menikah dengan orang Dompu NTB, saya itu perlu naik 3 kali pesawat. Artinya apa? Saya perlu menyiapkan uang yang banyak gitu ya untuk bisa beli tiket. Apalagi sekarang kita sudah menikah, udah punya anak, saya harus bayar 4 kali tiket gitu ya. Ini kan berarti diperlukan pekerjaan yang mapan ya, pekerjaan yang tidak sembarangan misalnya. Kalau misalnya pekerjaannya sembarangan, Anda mau dikasih makan apa di India? Cinta? Ya nggak mungkin. Ya harusnya pekerjaan gitu ya. Dan beruntung saya melihat WNI-WNI kita yang hidupnya itu sekarang menjalin apa istilahnya rumah tangga dengan pria India itu bisa berjalan lancar. Salah satunya saya lihat mereka itu ya memang secara ekonomi mapan gitu. Ada yang istrinya profesor, ada istrinya seorang insinyur, ada suaminya, mohon maaf, ada suaminya seorang insinyur, ada suaminya seorang profesor, ada suaminya ya seorang pebisnis, dan yang lain-lain. Jadi pastikan pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang mapan, karena Anda akan menikah dengan orang di luar negeri. Anda butuh beli tiket pesawat, Anda butuh buat beli oleh-oleh, ini itu ya. Jangan sampai ya laki-laki yang Anda pilih adalah laki-laki yang ekonominya lemah untuk latar belakangnya ataupun fondasinya ya. Dan juga ya yang perlu diperhatikan ya, kalau dia benar-benar serius ya, dia akan memperlakukan Anda dengan cara-cara yang bermartabat dan tidak memaksakan dirinya, alias dia siap untuk menerima, ditolak ataupun diterima. Nah, kurang lebih ini adalah tanda-tanda bahwasannya laki-laki India yang serius. Mas Agus, maksudnya kayak gimana sih? Jadi nanti Anda itu tidak diperlakukan seperti misalnya, nah ini ya juga tanda-tanda yang tidak serius ya. Dia meminta Anda mungkin telepon setiap hari ya, telepon setiap hari ataupun video call setiap hari, dan mohon maaf ya, kadang aduh, tolong ini jangan dilakukan. Tolong ini jangan dilakukan oleh perempuan Indonesia. Anda mengirimkan foto-foto pribadi Anda, mohon maaf, apalagi yang sudah ya seperti itu ya. Jadi kalau Anda mengirimkan foto ataupun Anda mengirimkan video, dan bahkan mungkin Anda video call dalam kondisi tidak layak, terlalu pribadi gambarnya, ini mohon untuk tidak lakukan. Ini adalah ciri-ciri hubungan yang tidak sehat. Sebab gimana ya? Jadi kejadian seperti ini, saya hari ini dapat email. Dia bilang seperti ini, Mas, saya sudah berhubungan selama, kalau tidak salah, 7 bulan gitu ya. Kalaupun tidak 7 bulan, bisa jadi setahun gitu ya. Dan ketika saya melakukan video call tersebut ya, kita kan sudah lama mengenal. Saya biasanya ya itu mengirimkan foto-foto pribadi saya. Dan akhirnya ya lambat laun saya memutuskan gitu ya untuk tidak ingin melakukan hubungan dengan dia lagi. Nah,
Tapi dia tetap ya tidak bisa menerima hal tersebut, dan dia terus menghantui saya. Dia bilang, kamu jangan install aplikasi Facebook, jangan install aplikasi Instagram, jangan install ini itu gitu ya. Dia ingin si perempuan ini berada dalam istilahnya genggaman dia, cengkraman dia. Nah, kalau dia melanggar, nah ini akan dia lakukan, yaitu dia akan menyebar foto-foto gitu ya, akan memperlakukan dia melalui foto-foto pribadi dia gitu ya di media sosial. Nah, ini memang juga kejadian di Indonesia gitu ya. Tapi ini juga kejadian juga di India, dan sekarang saya pun juga berpikir bagaimana cara menyelesaikan permasalahan si Mbak ini. Sehingga tolong untuk tidak dilakukan gitu ya, mengirimkan gambar-gambar, video-video yang tidak selayaknya Anda kirimkan. Karena bisa jadi memang laki-laki ini hanya untuk mempermainkan Anda, memperalat Anda sebelum dia nanti dinikahkan untuk dijodohkan. Jadi mohon ya, hubungan seperti ini benar-benar tidak sehat. Dan yang selanjutnya saya sampaikan tadi, kalau dia menginginkan Anda datang ke India ya, itu sebenarnya juga hubungan ataupun ciri-ciri yang tidak sehat. Sebab bisa jadi juga nanti Anda malah datang ke sana ataupun ke India, tidak lain gitu ya, bisa jadi dia hanya berbohong, bisa jadi dia nanti ternyata tidak jadi untuk menikahi Anda, ataupun bahkan gitu ya, naudzubillah, seperti yang suatu hal yang tidak kita inginkan ya, sebagaimana yang tidak ingin saya sebutkan juga. Selanjutnya adalah, saya lupa nih menyampaikan salah satu ciri-ciri jikalau laki-laki itu tadi juga serius ya dalam berhubungan kepada Anda, dia akan datang ke Indonesia, dan memang kalaupun sudah cukup waktunya, nanti dia akan menikahi Anda secara resmi di Indonesia. Dan ini adalah cara terbaik gitu ya. Kenapa? Gini, budaya, tadi saya sampaikan ya, budaya di India dengan di Indonesia itu berbeda, khususnya dalam memperlakukan ya perempuan itu berbeda banget, sehingga sangat penting banget untuk laki-laki India itu datang ke Indonesia, melihat bagaimana sih cara kita memperlakukan perempuan dan posisi perempuan di Indonesia itu seperti apa. Nah, kalau ini mereka sudah dapat gitu ya, oh ternyata seperti ini caranya. Nah, nanti ketika mereka menikah ya, mereka ya pastikan menikah dalam catatan yang resmi, baik itu di ya kantor urusan agama di Indonesia ya, biasanya juga nanti akan tercatat resmi juga di India ya. Prosesnya memang panjang, itu bisa dipelajari di salah satu blog warga negara Indonesia yang telah melalui ini, yaitu di www.anilearns.blogspot.com. Nanti saya taruh di kolom deskripsi. Jadi pastikan pernikahan Anda ini tercatat ya di Indonesia, di KUA, dan juga di India ya. Nanti biasanya kedutaan India yang ada di kedutaan besar India yang ada di Jakarta juga akan melakukan pencatatan itu ya. Karena ini sangat penting, pertama ya, agar hak-hak Anda tidak terlepas, agar si laki-laki ini bisa bertanggung jawab, dan juga penting untuk visa Anda agar Anda bisa mendapatkan OCI ya, Overseas Citizen of India, agar bisa mendapatkan visa seumur hidup. Jadi nggak perlu lagi daftar visa, daftar lagi. Nah, itu tidak perlu lagi ya, karena Anda sudah tercatat secara resmi menjadi seorang istri bagi warga negara India, sehingga Anda layak untuk mendapatkan OCI ataupun visa seumur hidup lah, kalau bisa saya bilang seperti itu. Nah, ini juga menjadi catatan penting. Baik, Meroda sekalian, jadi itulah apa yang ingin saya sampaikan kepada perempuan Indonesia. Mohon untuk menjadi perhatian penting ketika Anda sedang menjalin hubungan dengan pria India. Apakah dia serius dan apakah tidak? Dan juga pikirkanlah ya perbedaan-perbedaan yang ada. Apakah hal tersebut ternyata tidak terjadi dalam hubungan Anda, ataukah iya gitu ya? Karena dengan perbedaan itulah yang menjadi kerawanan konflik. Dan sekali lagi, agama adalah hal penting. Sebaiknya Anda menikah sesama agama, jangan perbedaan agama ya. Kalaupun perbedaan agama, saya sarankan mohon gitu ya, khususnya yang muslim, menikahlah Anda dengan yang muslim, karena itu insya Allah akan aman gitu ya bagi Anda di dunia gitu ya, dan juga menjadi ketentraman bagi Anda juga di akhirat kelak ya. Karena ini memang tidak lain demi kebaikan kita semuanya apa yang telah Allah turunkan ini. Dan juga ya, usahakan kembali lagi ya, pastikan hubungan Anda itu adalah hubungan yang sehat. Jangan sampai hubungan yang tidak sehat, misalnya video callan terus, dan video callan terus itu sifatnya adalah untuk mengeksplorasi gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan, mohon maaf,
gambar-gambar pribadi Anda yang sebenarnya tidak layak untuk diperlihatkan kepada orang lain, karena itu suatu saat bisa jadi menjadi senjata dia ya ketika Anda ternyata menolak dan tidak ingin menikah dengan si pria India tersebut. Oke Merdos, kalaupun ada yang kurang ataupun ada yang kurang istilahnya saya sampaikan, bisa disampaikan di kolom komentar. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya doakan semoga hubungan Anda ini sehat dan sampai kepada perjodohan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Merdos telah menonton. Bok syukriya. Firmin guys, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya Meredos dari kota New Delhi, India. Tuh, kota New Delhi.